Selamat wayah para pemirsa yang berbahagia. Kali ini saya akan coba membahas secara subjektif ya, masalah harga jasa kelistrikan. Itu ada yang bilang murah, ada yang bilang mahal. Masalah murah mau mahal itu sebenarnya relatif ya, tergantung mindset Anda masing-masing, arahnya ke mana. Ini saya coba jelaskan secara subjektif aja, karena saya pribadi adalah sebagai pekerja listrik atau seorang jasa instalatir listrik ya. Saya jelaskan sebisa mungkin menurut pengalaman saya sendiri, bukan secara teori ya. Kalau teori mungkin saya kurang memahami ya untuk harga sekian-sekiannya. Ini saya bahas secara pengalaman real di lapangan, oke? Ini kenapa harga listrik itu mahal? Banyak orang sih bilangnya mahal ya. Satu, saya jelaskan, pekerja listrik itu resikonya tinggi. Satu, memang kerjanya di bidang ketinggian. Kedua, memang resikonya berbahaya. Ya, seenggaknya kita akan lebih semangat bekerja, lebih fokus bekerja jika upah ataupun hasil bayaran yang kita terima sepadan ataupun sesuai dengan yang saya harapkan atau dengan yang kita harapkan. Itu makanya harga listrik atau harga jasa listrik itu relatif lebih condong ke mahal kalau bagi yang menganggapnya mahal. Kedua, tanggung jawabnya besar. Pekerja listrik itu kenapa bisa dibilang besar? Karena tidak serta-merta begitu pekerjaan beres, tanggung jawabnya juga beres. Enggak. Kalau pekerja listrik itu begitu pekerjaan selesai, maka ada timing atau ada masa garansi, yaitu tanggung jawab, di mana ini masa uji coba hasil pekerjaan yang telah kita lakukan telah memenuhi standar ataupun kemauan dari klien yang kita layani. Jadi itu kedua adalah tanggung jawabnya besar. Ketiga, dibutuhkan skill dan pengalaman yang mumpuni. Itu ya, tidak bisa memakai orang yang ibaratnya cuman bisa mengerti teori atau paham teori tapi belum tentu dari pengalamannya mumpuni atau belum pengalaman di lapangan itu bisa melakukan pekerjaan listrik. Belum tentu seperti itu ya, karena memang harus didasari dengan pengalaman yang tinggi atau pengalaman yang luas dalam menangani instalasi listrik. Untuk bidang listrik memang secara teori itu mudah, gampang ya, ibaratnya cuma 2 kabel atau 3 kabel ya, cuman itu aja sebenarnya teorinya. Anak SD, anak TK juga mungkin kalau yang lebih pinter ngerti kalau teori listrik cuman 0 power atau min plus. Namun pada prakteknya ya masih bisa dibilang sedikit orang yang bisa menangani instalasi listrik dengan baik dan benar. Itu masalah untuk pengalaman. Oke, jadi ada 3 faktor. Satu, saya ulangi, yang ke-1 adalah resikonya tinggi untuk pekerja listrik. Kedua, tanggung jawabnya besar. Dan yang ketiga, biaya untuk menjadi seorang pekerja listrik itu tidaklah murah. Dibutuhkan skill yang tinggi dan jam pengalaman yang luas. Dan kita memperoleh skill itu dengan biaya juga dong. Enggak serta-merta kita mengikuti dengan acara gratisan. Pasti ada biayanya karena ilmu itu mahal, oke?
Satu itu, terus kedua ada biasanya itu harga listrik per titik, ada juga harga listrik per jalur. Itu tergantung sikonnya di lokasi aja ya, bisa menghitung harga per titik, bisa juga menghitung harga per jalur. Kalau harga per titik itu biasanya untuk instalasi awal atau pemasangan baru, adapun untuk per jalur atau per area atau per unit itu biasanya untuk menghitung instalasi listrik dengan jenis perbaikan. Misalnya konslet nih satu rumah, nah itu maka biasanya ngitungnya per unit rumah, atau konslet satu lantai atau konslet satu jalur MCB, maka itu dihitungnya satu lantai atau satu jalur MCB. Untuk spesifik harganya tidak ada patokan resmi, tergantung kesepakatan, tergantung deal-dealan dari kedua belah pihak, dari pihak yang bekerja dan pihak yang membayar. Tidak bisa diputuskan oleh salah satu pihak saja, oke? Dan untuk biaya perbaikan biasanya memang lebih mahal daripada biaya pemasangan baru ya. Kenapa begitu? Karena kalau untuk perbaikan itu pekerjaannya double. Gimana doublenya? Tahap 1, kita mesti analisa dulu instalasi awalnya seperti apa, jalur-jalur kabelnya, listriknya seperti apa yang ada, yang telah tersedia, yang dapat diperbaiki. Dan yang kedua, kita melalui tahap research atau mencari titik permasalahan. Dan yang terakhir, ketika telah diketemukan sumber permasalahannya, itu pengerjaannya pasti ada bongkar, ada juga pemasangan. Jadi double lah pekerjaannya. Beda dengan pemasangan instalasi awal, yaitu udah tinggal pasang aja. Paling ribetnya cuma desain gambar aja atau dekor di area sini, area situ, terus pasang beres. Beda lagi dengan perbaikan, mesti analisa, mesti mencari titik permasalahan, dan mesti bongkar pasang. Itu mengapa harga perbaikan biasanya lebih mahal daripada harga pemasangan baru. Oke, intinya harga jasa kelistrikan itu tidak bisa diukur dengan dengan jenis permasalahannya, dengan sumber masalahnya, dengan penyebab masalahnya, tidak bisa. Itu yang mengukurnya adalah tingkat kesulitan pada pengerjaan di lokasi. Jika lebih sulit, memungkinkan biayanya lebih mahal. Jika lebih mudah, walaupun masalahnya besar, kemungkinan biayanya lebih murah. Oke, sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Jika ada yang perlu ditanyakan, silakan di kolom komentar. Dan jangan lupa dukung terus channel ini biar bisa semakin hari semakin memberikan konten yang bermanfaat dengan subscribe, share, like, dan jangan lupa komen. Wassalamualaikum.